Dulu ngaku siap mundur, tapi kenapa Erick Thohir sekarang ogah mundur? Dulu tegas bilang siap mundur, kini justru bertahan. Apa yang membuat Erick Thohir berubah sikap? Kemarin, dikit-dikit ngangkem pengen mundur. Lah, sekarang disuruh mundur kok nggak mau? Ucapannya, kalau disuruh mundur hari ini saya mundur, yang pernah ia lontarkan dalam sebuah podcast, kini dipertanyakan kembali. Aksi demonstrasi dilakukan Ultras Garuda di depan kantor PSSI pada Jumat 14 November 2025 sore. Mereka menuntut Ketua Umum Erick Thohir mundur. Ia mengakui hal tersebut sebagai masukan, tetapi dirinya masih pegang teguh amanah dan bicara perihal kekurangan. Merespons tekanan tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya terbuka dengan masukan dari para pendukung sepak bola nasional. Ia mengakui masih banyak tantangan dan kekurangan yang harus dibenahi selama masa kepemimpinannya. Tuntutan dari supporter kan bentuk masukan kepada PSSI. Kita kan negara demokrasi. Tidak mungkin kami yang diberi amanah hari ini tidak ada kekurangannya, kata Erick Thohir dilansir dari kanal YouTube Kompas TV. Kita sebagai manusia pasti banyak kekurangan. Tentu itu yang harus menjadi masukan. Lanjutnya, ia mengaku tetap menghargai suara publik sebagai indikator evaluasi. Aksi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya antara Ultras Garuda dengan Erick, di mana mereka menyodorkan 5 tuntutan utama kepada federasi: profesionalisme manajemen timnas, penyusunan roadmap yang terukur, proses rekrutmen pelatih yang transparan, pelatihan usia dini yang konsisten, serta peningkatan peran supporter dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Terkait salah satu tuntutan soal roadmap, Erick Thohir memastikan bahwa hal tersebut telah dikerjakan dan dimiliki PSSI sejak lama. Saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap, kan kita sudah ada. Memang sudah lama, ujar Erick Thohir. Dengan situasi yang semakin dinamis dan tekanan masyarakat yang meningkat, federasi kini dihadapkan pada tantangan besar untuk melakukan pembenahan secara nyata. Erick Thohir menegaskan, kritik dari supporter akan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi, serta pembentukan arah baru sepak bola nasional. Kini publik kembali mempertanyakan konsekuensi ucapan Erick terdahulu. Akankah ia konsisten pada prinsipnya atau bertahan demi penyelesaian amanat? Perjalanan dan keputusan Erick saat ini akan menjadi babak penting dalam reformasi PSSI. Blunder Negi, Bung Harpa ungkap kebohongan PSSI. PSSI kembali jadi sorotan. Setelah roadmap Project 2034 dirilis, Bung Harpa langsung menuding ada yang tak beres. Benarkah ini hanya janji manis? Pengamat sepak bola sekaligus jurnalis senior Haris Pardede atau Bung Harpa menilai roadmap jangka panjang PSSI Project 2034 Garuda Membara tak lebih dari dokumen buru-buru yang dibuat sebagai penenang publik. Ia menyebutnya sesuatu yang dibuat tanpa konsep mendalam. Ya, semua tahulah, pakai ChatGPT juga bisa. Roadmap ini seperti tahu digoreng dadakan, sindirnya. Kalimat itu menjadi simbol kekecewaan terhadap kualitas dokumen pembinaan jangka panjang federasi yang menurutnya dibuat dalam hitungan jam. Bung Harpa menilai dokumen itu muncul kurang dari 24 jam setelah aksi protes besar Ultras Garuda di GBK Arena. Ia menyebut bahwa roadmap tersebut hanya sebatas lip service, tidak menyentuh akar persoalan dan jauh dari fokus pembinaan grassroots. From one blunder to another blunder, ini cuma oret-oretan karena tekanan publik aja, tegasnya. Keluhan itu menekankan pentingnya ketulusan dan strategi matang dalam membangun masa depan sepak bola nasional. Ia juga mengkritik pola komunikasi federasi yang dinilai menyesatkan publik, mulai dari pergantian pelatih hingga narasi 80% ball possession yang disebutnya argumen dangkal. Menurutnya, publik layak mendapatkan jawaban jujur, bukan sekedar data manipulatif. Saran saya buat PSSI, jujurlah dengan apa yang sebenarnya terjadi. Perbaiki komunikasinya supaya masyarakat juga tidak bodoh. Pernyataan itu menjadi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan di federasi. Di balik banyaknya visi dan jargon, kritik Bung Harpa menegaskan bahwa sepak bola Indonesia membutuhkan transparansi, strategi nyata, dan komitmen jangka panjang, bukan sekedar drama publik. Project 2034 kini dipertanyakan, manfaatnya, apakah benar untuk kemajuan atau hanya meredam krisis? Timnas cari pelatih baru, Casas versus Kapadze, mana pilihanmu? PSSI sedang mencari juru taktik baru untuk memimpin Timnas Indonesia menuju era baru. Dua nama mencuat sebagai kandidat kuat, Jesus Casas dan Timur Kapadze. Siapkah Garuda memulih jalan terbaik? Jesus Casas membawa Irak berjaya di Arabian Golf Cup 2023, menunjukkan strategi matang dan keberanian dalam mengatur permainan.
Pengalamannya sebagai asisten Luis Enrique di timnas Spanyol 2022 mempertegas kualitasnya. Selain itu, Casas pernah bekerja sebagai analis pertandingan di Barcelona sejak 2010 hingga 2017. Pemahamannya terhadap struktur permainan elit Eropa bisa menjadi bekal penting untuk membawa timnas ke level lebih tinggi. Di sisi lain, Timur Kapadze adalah sosok yang menciptakan sejarah baru bagi Uzbekistan. Ia membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2025, 2026, dan Olimpiade Paris 2024, menjadikannya pelatih dengan insting kompetitif kuat. Kapadze menawarkan pendekatan yang konsisten dan fokus pada pengembangan pemain muda. Kontribusinya terlihat dari struktur permainan Uzbekistan yang dinamis dan disiplin, mirip tim-tim Asia Tengah modern. Dalam memilih pelatih baru, PSSI harus mempertimbangkan gaya permainan yang cocok dengan karakter pemain Indonesia. Kedua pelatih memiliki kelebihan. Casas unggul di pengalaman Eropa, Kapadze kuat dalam visi pembangunan tim. Kini publik menanti keputusan besar. Apakah timnas akan memilih pragmatisme ala Casas atau semangat pembangunan ala Kapadze? Pilihan yang tepat dapat menentukan masa depan Garuda di level global. Pemain kelas Eropa, Ivar Jenner dapat sanjungan pelatih lawan. Dalam duel sengit antara timnas Indonesia U22 dan Mali U22, satu nama mencuri perhatian pelatih lawan, Ivar Jenner. Sang kapten Garuda muda itu mendapat pujian spesial, menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kelas Eropa. Pelatih timnas Mali U22, Fuseni Diawara, menilai Ivar Jenner bukan sekedar pemain muda, tetapi seorang pemimpin di lapangan. Jenner tampil penuh percaya diri dalam laga uji coba yang digelar belum lama ini. Ia menjadi nyawa permainan timnas Indonesia U22 yang tampil disiplin dan agresif. Ini adalah tim yang saya kenal. Beberapa pemainnya juga saya kenal, seperti kaptennya, Jenner, yang merupakan pemain sepak bola yang sangat bagus, ujar Diawara. Pujian ini menjadi bukti bahwa kualitas Jenner tak diragukan lagi. Anak muda kelahiran Belanda ini tampil penuh ketenangan dalam memimpin rekan setimnya dari posisi gelandang. Keberadaannya memberi warna berbeda pada permainan Garuda muda. Kami tahu bahwa tim ini harus terorganisasi dengan baik, ucap arsitek berusia 45 tahun itu. Diawara sendiri pernah menghadapi timnas Indonesia U22 sebelumnya. Kala itu ia menjadi asisten pelatih timnas Ginia U22 yang mengalahkan timnas Indonesia U22 dengan skor 1-0 dalam playoff Olimpiade Paris pada Mei tahun lalu. Pengalaman ini membuatnya paham betul seperti apa karakter permainan Garuda muda. Jadi bagi kami yang memiliki kelompok pemain muda, ini penting untuk belajar. Mereka membuat kami kesulitan dalam beberapa aspek permainan, ucap Diawara. Pujian ini seharusnya menjadi motivasi bagi Jenner dan sekuat timnas Indonesia U22 untuk terus berkembang. Kepercayaan yang diberikan pelatih dan rekan tim perlu dibalas dengan kerja keras dan penampilan konsisten. Dengan kemampuan dan mentalitasnya, Jenner dapat menjadi simbol kebangkitan generasi baru Garuda muda. Timnas Indonesia kini punya harapan baru. Pemain seperti Jenner yang membawa atmosfer profesional Eropa bisa menjadi kunci untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa depan.